dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 6 Juni 2021 mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaannya nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2021, minggu pertama bulan Juni 2021 via live streaming, dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu, paling lambat tanggal 2 Juni 2021, yaitu pada hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin dilayani untuk perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 7 Juni 2021, yaitu pada hari Senin, mohon bisa mendaftarkan diri ke kantor gereja paling lambat tanggal 5 Juni 2021 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Oleh karena itu,
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Dia. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Allah Bapa kita yang di surga. Kita mengagungkan Allah Putra yang sudah menyelamatkan kita. Dan mari kita menyerahkan diri kita untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mazmur 66 ayat yang ke-8. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus telah diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita memuliakan Allah melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi selalu dalam hidup
Mari dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan mengakui segala dosa kita. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, inilah setiap kami yang datang di hadapan Engkau. Keberadaan kami yang tidak bisa kami tutup-tutupi. Ada begitu banyak hal yang sudah kami lakukan dan yang sudah terjadi di dalam hidup kami yang tidak memperkenankan hati-Mu ya Bapa, dan yang tidak memuliakan Engkau. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, jika kami mengakui segala dosa kami dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh dan dengan segala kerendahan hati, Engkau akan mengampuni kami. Oleh karena itu biarlah ya Tuhan, berdasarkan janji firman, kami meyakini Engkau sudah mengampuni setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, dan mari kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Roma pasal 8 ayat 14. Kita bacakan 2 kali bersama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan gereja Tuhan di sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan mempersiapkan hati kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Budi Mulyono. Saudara-saudara di dalam Kristus, hari ini adalah 50 hari sesudah Hari Raya Paskah, yang kemudian kita semua mengenal dengan Hari Pentakosta. Kristus menghendaki gereja untuk terus berkarya bagi Bapa, dan di dalam kehendak Bapa itulah Roh Kudus dikaruniakan kepada gereja, agar setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh pimpinannya. Untuk merenungkan kembali karya Roh Kudus di tengah gereja dan memimpin gereja ke tengah dunia, kita bersama berdoa meminta Roh Kudus menolong kita mengerti akan kehendak-Nya. Kita bersama berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang menginsafkan dunia. Engkau yang membuat dunia mengerti siapakah Engkau. Bahkan mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hari ini pada Hari Raya Pentakosta, kami jemaat-Mu GKT 3 Malang rindu supaya kami pun disegarkan oleh karena firman-Mu ini. Baik yang membaca, merenungkan, memberitakan maupun kami yang mendengar, merenungkan, mau bersama-sama melakukan firman-Mu ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, kalau saudara membaca pasal 7 ayat 1 dan 2, dijelaskan perayaan itu adalah perayaan Pondok Daun. Jadi saya ulang, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup setiap harinya. Haleluya. Saudara, belakangan ini banyak saudara-saudara kita yang di PHK atau pendapatannya drop. Bahkan ada yang berhenti dari pekerjaan. Sementara hidup harus terus berjalan. Sampai kapan situasi seperti ini? Mungkin tidak sedikit orang yang telah hilang asa. Memang hidup di era seperti sekarang ini ibarat mengembara di padang gurun. Tidak jelas kapan akan berakhirnya. Bahkan mungkin hanya melihat fata morgana, yaitu sesuatu yang tampaknya ada. Tidak sedikit orang yang terjebak dengan fata morgana. Seakan ada harapan. Air itu seperti tersedia untuk kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita juga sedang berharap pada sesuatu yang tampaknya ada? Rupanya Allah menjadikan padang gurun menjadi sekolah bagi Israel. Di padang gurun, pemandangan fata morgana itu sering dilihat. Allah melatih mereka untuk melihat realita pengharapan, bukan pengharapan palsu seperti fata morgana. Hanya pengharapan yang dijanjikan Allah yang dapat dipercaya untuk menjadi kenyataan. Selama 40 tahun, Allah melatih mereka melewati kesukaran dengan merayakan satu kenangan manis bersama dengan Allah dalam satu perayaan yang luar biasa. Perayaan itu dinamai perayaan Pondok Daun, yang diinstruksikan Allah untuk mengenang pengembaraan di padang gurun. Mereka harus tinggal selama 7 hari di dalam pondok yang dibuat dari ranting dan daun. Instruksi ini ditujukan untuk memberitahukan kepada keturunan demi keturunan Israel bahwa Allah Yahweh lah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Saudara bisa melihat di dalam Imamat 23 ayat 43. Allah melatih mereka untuk menghadapi kesukaran di tengah pengembaraan. Dan pada satu pekan mereka harus belajar untuk merayakan, bukan untuk menggerutuinya, apalagi mengutukinya. Apa yang sebenarnya dirayakan? Bukan kekalahan, bukan juga kemenangan, tapi kehadiran Allah dalam kesukaran mereka. Kehadiran Allah didemonstrasikan dengan 2 macam tiang. Satu tiang awan, satu tiang api. Seakan-akan Allah ingin berkata, I'm here forever. Aku ada di sini selama-lamanya. Inilah Immanuel, kehadiran Allah setiap waktu. Hadirnya Allah di setiap jengkal perjalanan hidup. Dan matinya seseorang di padang gurun adalah narasi yang paling utama yang sedang dibangun. Dalam konteks semacam inilah, Yesus ditantang oleh saudara-saudaranya. Yohanes pasal 7 ayat 3 mencatat hal itu. Untuk apa? Untuk show of force, menunjukkan kehebatannya, supaya meningkatkan rating popularitasnya. Peristiwa ini mirip sekali dengan pencobaan iblis di padang gurun. Lagi-lagi padang gurun. Saudara, memang berbahaya berjalan di padang gurun tanpa penuntun yang benar. Jiwa yang menantang rawan sekali untuk dikerjai oleh roh kegelapan. Sudah jelas peringatan bahwa kebiasaan menantang termasuk kategori kedagingan. Saudara bisa melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 26.
Ini adalah salah satu ciri hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita hidup oleh Roh yang benar, maka penguasaan diri akan lahir secara alamiah. Tidak memberontak ketika diatur oleh Allah. Memusuhi ketundukan identik dengan sukar dipimpin oleh Allah. Yesus bukan Allah yang bisa dibeli. Dia adalah Allah yang membayar lunas. Dengan tegas Yesus menjawab saudara-saudaranya dengan berkata, waktunya belum genap. Ini senada dengan kata-kata Yesus di atas kayu salib, tetelestai. Jadi Yesus bukan penuntun saja, tetapi penentu waktu. Yesus adalah Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri. Ialah Alfa dan Omega. Karena itu jangan pernah mengakhiri hidup. Karena itu jelas bukan kehendak Allah. Mungkin kita sekarang masih meratap, tetapi tekunlah di dalam pimpinannya. Karena akan tiba waktunya bahwa Ia akan memerdekakan kita. Pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berseru dengan lantang, mengundang orang-orang di sekitar situ untuk percaya kepadanya. Inilah inti Injil yang sesungguhnya. Inilah narasi utama yang sedang dibangun Allah sejak di padang gurun itu. Allah hadir dan berjalan bersama kita, ciptaannya, Immanuel. Dan sekarang, Ia Sang Immanuel mengundang kita datang kepadanya. Kapan dalam satu perayaan di gereja, saudara mendengar undangannya? Ketika kita menyambut undangannya, aliran kehidupan itu pun dimulai. Suatu kali seorang pria mengeraskan hatinya terhadap pengkhotbah. Kedua jari telunjuknya dengan kuat-kuat menutup lubang telinganya. Tapi di luar dugaan, seekor lalat menempel di ujung hidungnya. Ia pun menepis lalat itu dengan tangannya. Kontan pada waktu bersamaan, pengkhotbah itu berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Peringatan ini berulang sampai 3 kali. Dan pria itu segera menyadari bahwa ini Allah sedang memanggil dia. Dia tahu bahwa untung lalat yang diutus menempel di hidungnya dan membukakan telinganya. Andai kata itu tawon, apa jadinya? Saudara, undangan Yesus memang kreatif. Ia mengundang siapa saja yang haus untuk minum daripadanya. Di padang gurun, kehausan adalah gerbang kematian. Ancaman kematian pun menantikan mangsanya setiap kali mereka melintasi padang gurun. Karena itu, sangat diperlukan air yang menghidupkan. Mungkin COVID bisa disamakan dengan ancaman di padang gurun ini. Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang seakan-akan difasilitasi dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Saudara, kita sadar, dan Allah juga tidak sedang menipu. Orang Israel merayakan Pondok Daun tidak berarti secara otomatis hatinya itu menjadi gembira begitu saja. Sesungguhnya di zaman Yesus, tekanan politik dan ritualistik keagamaan Yahudi menjadi ancaman tersendiri. Agama justru mematikan. Jadi, datang merayakan Pondok Daun tidak menjamin adanya kelegaan. Mereka masih memerlukan pelega dahaga. Bisa jadi mirip dengan kondisi kita hari ini. Kita bergumul dengan situasi yang menyebabkan kita serasa mati. Mungkin stres akibat situasi pandemi. Belum lagi dengan situasi new normal di masa sesudah pandemi yang masih penuh tanda tanya ini. Bagaimana kalau ternyata pandemi tidak kunjung teratasi? Masihkah akan ditemukan iman di bumi ini? Bagaimana jawab saudara-saudara jemaat GKT 3 Malang? Sekarang Yesus menawarkan penawar kematian. Penawar kematian itu digambarkannya dengan lebih rinci, bukan hanya minum, tapi akan mengaliri dengan aliran air yang hidup. Bahkan tidak hanya sekali,
Melainkan berulang kali, dan berulang kali, non-stop. Aliran itu akan mengairi terus kehidupan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Aliran itu bukan hanya membasahi, melainkan menghidupkan. Undangannya mengingatkan kita pada Mazmur 1 ayat 3, yaitu aliran yang membuat pohon bisa berbuah sesuai jadwalnya. Aliran semacam ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Allah sendiri. Tidak pernah diwakilkan. Dia hadir dalam ketritunggalannya yang khas. Seperti di waktu penciptaan. Debu tanah dihidupkannya. Dalam ketritunggalannya, Bapa membentuk manusia sehingga menjadi seperti firman dan menghidupkannya dengan rohnya. Dapatkah kita membayangkan bagaimana kita yang adalah ciptaan dirancang dengan patron Allah sendiri, lalu menjadi rekan sekerja Allah, diberikan kemampuan untuk berkreasi, untuk meneruskan keturunan, diberikan kemampuan untuk menemukan dan membuat atau menciptakan berbagai macam temuan yang kita tak pernah membayangkan sebelumnya, termasuk penemuan vaksin. Lalu sebagaimana kita yang berasal dari debu tanah, sudah seharusnya sesuai naturnya kita mengharap kepada Allah agar Ia menghidupkan kita terus. Inilah sikap miskin di hadapan Allah. Saudara, tidakkah kita kagum akan pencipta yang datang sendiri dan mengundang untuk menerima aliran kehidupan? Betapa arogannya seseorang yang diundang petinggi negeri dengan mengatakan, sorry ya, saya lagi sibuk. Hanya orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Kristus yang akan mengalami aliran kehidupan Roh Kudus. Hanya orang yang mengerti apa artinya miskin di hadapan Bapa, yang akan memiliki kerajaan putranya dengan segala kebenarannya. Ia akan memiliki kuasa dari kerajaannya. Dalam serialnya Tuhan Yesus berkhotbah di bukit ini diuraikan. Orang ini akan selalu menerima penghiburan dari Allah. Ia akan dimampukan menaklukkan bumi. Ia akan dipuaskan. Ia akan beroleh kemurahan. Ia akan melihat Allah. Yesus maksudkan dengan aliran-aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka, yaitu roh yang akan datang sesudah Yesus dimuliakan. Dialah Roh Kudus. Saudara, 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Roh Kudus yang dijanjikannya itu dicurahkan atas para muridnya. Lalu 3.000 orang sekaligus mempercayai Tuhan Yesus dan menerima baptisan. Dan perhatikanlah, perubahan ajaib pun dialami bukan 1-2 orang, tapi ribuan orang. Mereka tidak lagi egoistik, tapi empatik. Mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Mereka tidak lagi pelit. Dengan gembira mereka melakukannya. Sangat kontras di waktu mereka masih merayakan pondok daun di bawah tekanan ritualistik. Ancamannya masih sama, tapi kemampuan menghadapinya sudah berubah. Secara ajaibnya lagi, aliran yang menghidupkan tadi sudah dinubuatkan 500-600 tahun sebelum era Kristus. Jadi ini bukan isapan jempol, bukan hoax. Ini bagian dari narasi Allah yang menghidupkan. Karena itu saudara, kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang berada dalam ceritanya Allah. Yahweh melalui Yesaya mengatakan, akan mencurahkan rohnya ke atas keturunan Israel. Saudara boleh cek Yesaya 44 ayat 3. Diibaratkannya roh itu dengan air yang mengguyur dengan lebat hingga menggenangi area yang kering. Roh Kudus digambarkan sebagai air kehidupan yang menyelamatkan dan memberkati orang-orang yang sekarat. Adakah di antara kita yang sedemikian kecewa dalam hidupnya hingga sekarat?
Ia memerlukan Roh Kudus yang akan mengairinya kembali. Saudara, khotbah Petrus di Pentakosta itu menggelar kembali janji Yahweh, Allah pemelihara yang 500 tahun sebelumnya pernah disampaikan melalui khotbah Yoel. Sekali lagi, kisah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bukanlah dongeng nenek-nenek. Pencurahan Roh Kudus adalah manifestasi kehadiran Allah yang memimpin setiap orang untuk mempercayai firman Allah yang menjadi manusia. Roh Kudus bukan roh diskriminasi. Ia memenuhi segala bangsa, segala usia, segala status sosial, baik laki maupun perempuan. Saudara boleh lihat di Yoel 2 ayat 28-32. Manusialah yang mendiskriminasikan Allah. Allah ingin semua manusia percaya kepadanya. Tapi manusia membuat Allahnya sendiri dan menyingkirkan Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya Kristus hadir menyatakan penyertaan Allah yang terus-menerus. Saudara, pencurahan Roh Kudus mengantarkan era baru, yaitu era gereja ke tengah-tengah dunia. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus adalah hadiah langka. Jarang sekali yang hanya diberikan kepada beberapa orang dan biasanya cuma untuk waktu yang pendek, singkat. Ketika Saul misalnya menjadi raja Israel yang diurapi, Roh Kudus turun ke atasnya. Tetapi ketika Tuhan menghapus berkat-Nya, Roh Kudus meninggalkan dia. Lalu Roh Kudus juga datang untuk sewaktu-waktu tertentu dalam kehidupan Otniel, Gideon, Simson untuk memungkinkan mereka memimpin Israel. Tapi di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang percaya kepada Kristus untuk membawa perubahan global. Sekali lagi, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang percaya kepada Kristus untuk membawa perubahan global. Saudara, Roh Kudus benar-benar hadir dengan nyata. Hingga audible, bisa didengar seperti bunyi tiupan angin keras. Dan visible, bisa dilihat seperti api yang menyala dan terbang-terbang hinggap di atas mereka. Lalu para rasul pun memiliki kemampuan untuk berbahasa dari bahasa bangsa-bangsa lain. Sehingga komunikasi di antara ribuan orang itu berlangsung dengan sangat indah dan tidak menyesatkan. Panen raya orang percaya kepada Kristus terjadi. Gereja dimulai. Pertumbuhan gereja sebagai tubuh Kristus sungguh-sungguh terbukti. Dan sekarang kita ada di sini. Gereja Kristus Tuhan. 82 tahun Desember nanti usia gereja Kristus Tuhan. Kalau gereja itu manusia, maka mungkin saatnya pensiun dan dinina-bobokkan oleh anak, cucu, buyut, atau dirumahkan di panti jompo. Kalau gereja itu manusia, mungkin saatnya untuk menunggu panggilan sorgawi dan berlatih menyanyikan dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Benar. Kenyataannya gereja adalah kita, manusia yang rapuh. Serapuh kalsium yang menjadi bahan utama penyangga tubuh kita. Kerapuhan gereja terbukti dengan seringnya terdengar kekecewaan di antara kita sebagai anggotanya. Bisa jadi kecewa di antara sesama anggota. Tapi bisa juga kecewa pada para penatuannya atau pengurus gerejanya, pengurus komisinya, dan yang lebih parah, bisa jadi kecewa pada pendetanya. Rapuhnya gereja sudah lama dibaca. Bahkan ditangisi Yesus dari sudut lain di pinggiran Yerusalem sana. Bukan pesimis, maka Roh Kudus harus dijanjikan untuk diberikan bagi gerejanya. Roh Kudus
menjadi api dalam tungku gereja yang akan selalu siap menghangatkan persekutuan, koinonia, di antara sesama orang yang disatukan oleh Kristus. Sehingga meskipun belum bisa beribadah ragawi atau bersekutu fisikal, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk empatik dan simpatik. Roh Kudus seumpama api untuk oven dalam gereja yang akan selalu mematangkan semua menu yang disajikan secara live streaming atau rekaman-rekaman yang dikombinasikan dengan kekayaan pengalaman masa lalu, masa kini, yang itu yang menghasilkan interpretasi-interpretasi yang luar biasa. Bacaan-bacaan Alkitab menjadi refleksi yang hidup, refleksi yang transformatif, mengubahkan, dan refleksi yang inovatif, mencerahkan. Roh Kudus seperti angin yang menyejukkan jiwa di dalam gereja. Meniupkan bukan gosip, melainkan kebenaran yang membangun. Roh Kudus seperti angin yang menyegarkan dalam gereja. Sehingga nafas pun di antara kita menjadi tidak berbau. Karena Roh Kudus sekaligus membersihkan karakter busuk yang bertahun-tahun bercokol di dalam memori, minat, bahkan niat. Akhirnya, Roh Kudus membesarkan kapasitas gereja untuk mengutus lebih banyak, mengutus lebih kuat, mengutus lebih berkualitas, sehingga lebih banyak murid Kristus yang dimenangkan dan dibebaskan dari belenggu kegelapan. Saudara-saudara, sekarang masing-masing di antara saudara, kita merendahkan diri seperti ribuan orang yang mendengar pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu di hari Pentakosta. Kita merindukan bersama-sama atas perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita bersama berdoa. Bapa di sorga, dan Tuhan Yesus yang bersama-sama para murid, hingga Roh Kudus yang menyertai sampai kesudahan zaman. Hari ini kami merayakan Pentakosta adalah karena Engkau yang memberikannya bagi kami. Kami mau sungguh-sungguh menyatakan kegembiraan kami, kesukacitaan kami. Kalau Tuhan telah menaruh dalam hati kami iman untuk percaya kepada Kristus, lalu Engkau mencerahkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi bagian dari rencana-Mu yang kekal. Maka biarlah firman Tuhan yang barusan kami dengar dan renungkan, kami tidak abaikan, melainkan kami lakukan dalam kehidupan setiap harinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi selamat Pentakosta. Biar hari ini merupakan hari yang bersejarah dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah bagi kita, mari kita akan menyerahkan hidup kita secara total kepadanya, dengan memberikan yang terbaik kepadanya, dan kita memberitakan akan kasih Kristus kepada mereka yang belum percaya. Mari kita akan menyanyikan lagu Sebarkan Wartanya sambil kita akan memberikan persembahan. Segala
akan bersama-sama masuk di dalam doa persembahan, sekaligus kita akan doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala cinta kasih, berkat, kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau dengan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau sendiri akan berkenan dengan apa yang sudah kami berikan, dan Engkau sungguh-sungguh memberkati dan memakai semuanya itu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ajar setiap kami Tuhan, untuk kami bukan hanya memberikan uang kami, tapi terlebih biarlah kami memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GKT 3 ini, kami serahkan kepada Engkau. Di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, sudah lebih dari setahun kami tidak saling bertemu, kami tidak bersekutu secara fisik. Tetapi ya Tuhan, biarlah semuanya itu tidak menghalangi akan pertumbuhan iman kami. Supaya sekalipun kami hanya bisa beribadah secara online, tapi kami terus menyadari ya Tuhan, betapa itu juga adalah kesempatan untuk kami terus boleh mendengar firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami dengan segenap hati kami beribadah kepada Engkau, kami sungguh juga akan diberkati melalui firman yang kami dengar secara online. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Dengan bertumbuh di dalam Tuhan, kami akan semakin kuat, dan kami punya pengharapan di dalam Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau yang juga akan menguatkan. Untuk mereka yang juga bergumul secara perekonomian, pekerjaan Tuhan, yang mungkin mengalami juga kesulitan, biarlah mereka tetap berharap hanya kepada Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah pemelihara hidup kami. Supaya dengan demikian ya Tuhan, di dalam semuanya itu kami tetap boleh berharap hanya kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tengah-tengah begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu bencana alam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi yang juga masih belum terkendali dan belum teratasi. Tuhan, kami ingin serahkan semuanya kepada Engkau. Kami tetap mohon hikmat-Mu bagi pemerintahan kami, juga kesadaran bagi setiap kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Supaya dengan demikian ya Tuhan, apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, apa yang sudah dihimbaukan, kami boleh menaatinya. Supaya dengan demikian segala sesuatunya boleh segera teratasi. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami, dan Kau akan menolong setiap kami, khususnya bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andrew, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang telah diutus turun dalam hidupmu, kiranya boleh memampukan engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan, memuliakan namanya, menjadi berkat bagi sesamamu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Metode ibadah selesai. Selamat hidup dalam pimpinan Roh Kudus.